Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas ya memimpin doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah lalu Al-Fatihah. Oke, silakan. Baik teman-teman, kita akan memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Sebelum itu, Ibu memaafkan terlebih dahulu siapa aja yang sudah hadir dan hadir pada hari ini. Dalam media, ada Bu Siti Syarifah, saya Bu Lina, ada Bu Media, dan dalam Anda, hadir semua ya. Oke. Sebelum itu sudah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang akidah akhlak. Tepatnya materi pada hari ini adalah terkait tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Apa sih yang kalian ketahui sedikit atau banyaknya tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah ini? Anak tercela. Ada yang tahu? Anak tercela yang baik. Iya, jadi sederhananya akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela yang buruk, yang tidak baik untuk ditiru. Sedangkan untuk akhlak mahmudah ini adalah yang kebalikannya banyak yang terpuji, yang baik, yang sangat pantas untuk ditiru dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang menghindari sifat temperamental, lalu kita akan membahas tentang membiasakan sifat kontrol diri, dan terakhir kita akan membahas tentang membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Jadi yang pertama kita akan langsung saja kita bahas tentang menghindari sifat temperamental. Jadi setiap orang itu pasti terlahir dengan sifat yang apa teman-teman? Yang berbeda-beda. Ada yang baik hati, ada yang sabar, ada yang penurut, ada yang mudah marah atau memiliki sifat temperamental yang tinggi. Nah, dan apabila sifat temperamental ini tidak dikendalikan dengan baik, ini bisa membawa banyak masalah, terutama masalah terhadap sosial terhadap pertemanan, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Jadi apalagi kita sebagai seorang muslim, kita itu harus dapat menahan sifat temperamental ini agar tidak merugikan orang lain, baik diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita itu harus berusaha keras untuk menahan sifat temperamental ini. Oke. Jadi sifat temperamental di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai goda, yang artinya sifat seseorang yang mudah marah karena nafsu, dan nafsu ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang buruk. Punya kakak denger. Lalu kita akan melihat apa Coba saja boleh sih minjem dah suara penyebab boleh dari dah sifat adik. temperamental ini. Jadi sebenarnya sangat manusiawi apabila kita memiliki sifat temperamental, karena kita adalah manusia, itu adalah bagian dari sifat manusia. Jadi sangat manusiawi memiliki sifat temperamental ini. Tapi apabila sifat normal atau sifat temperamental ini tidak dikendalikan, itu maka akan membawa banyak masalah. Jadi kita itu harus berusaha mengendalikan dan atau bahkan menghindari hal-hal yang dapat memicu sifat godaan ini muncul di dalam diri kita. Nah, terdapat 2 faktor utama dan 2 faktor dari yang penyebab sifat temperamental.
Yang pertama itu ada dari faktor fisik. Nah, dari faktor fisik ini, yang pertama itu bisa karena rasa lelah yang berlebihan. Karena ketika kita mengalami rasa lelah yang berlebihan, maka kondisi di dalam tubuh kita jadi tidak stabil, sehingga kita akan lebih cepat mudah marah. Lalu, di fisik ini juga bisa karena kekurangan zat tertentu. Misalnya, kekurangan zat asam, yang mana zat asam ini sangat berpengaruh terhadap otak dan otot. Dan apabila kekurangan zat tersebut, maka fungsi otak dan otot ini akan tidak stabil, berhenti. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, dari faktor fisik ini bisa karena hormon. Di dalam hormon itu tidak memandang gender, jadi bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dan hormon ini sangat berperan penting dalam membentuk perasaan, mood, emosi seseorang. Nah, selanjutnya kita akan membahas jadi selain dari fisik juga ada dari psikis. Psikis ini berkaitan dengan rohaninya seseorang. Nah, jadi rohaninya seseorang ini dapat membentuk bagaimana karakter ia menjadi kepribadiannya. Yang berkaitan dengan psikis ini misalnya rasa bangga diri. Kenapa rasa bangga diri bisa menyebabkan munculnya sifat temperamental atau sifat emosi pada seseorang? Karena ketika seseorang memiliki rasa bangga diri yang berlebihan, mereka cenderung ingin mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Nah, dan apabila mereka tidak mendapatkan validasi atau pengakuan tersebut, maka muncullah perasaan emosi di dalam diri mereka. Nah, selain rasa bangga diri, ini bisa juga karena perdebatan. Perdebatan ini mungkin saja untuk memperdebatkan hal yang buruk, tapi tetap saja yang namanya perdebatan itu akan menimbulkan perselisihan dan emosi apabila tidak dilakukan dengan baik, dengan bijak. Nah, selanjutnya di dalam faktor psikis ini ada juga bercanda. Bercanda yang berlebihan, hanya bercanda tetapi malah menyakiti hati orang lain. Jadi ini harus diperhatikan juga ketika bercanda, perilaku perkataan kita harus dijaga. Jadi inilah dua faktor pertama dari godam atau sifat temperamental bisa terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari tingkatan sifat temperamental. Ternyata di dalam sifat temperamental ini terdapat tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu nah, pada golongan yang pertama ini adalah mudah marah. Sesuai dengan judulnya saja, namanya saja mudah marah. Mereka itu akan marah pada hal-hal bahkan yang sepele, hal-hal yang kecil. Orang pada golongan yang pertama ini akan marah secara mendadak terhadap hal yang kecil sekalipun. Nah, lalu untuk yang golongan yang kedua, tidak memiliki sifat temperamental atau godam. Nah, untuk golongan yang kedua ini berbanding dengan golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang pertama ini sangat mudah sekali marah terhadap hal yang sepele sekalipun. Sedangkan pada golongan yang kedua ini, mereka cenderung tidak menunjukkan sifat temperamentalnya terhadap situasi atau kondisi apapun. Mungkin kita pernah melihat tipikal orang yang seperti ini. Mereka cenderung menyimpan perasaan mereka. Nah, yang ketiga itu, yang terakhir, nah, golongan yang ketiga itu adalah mampu adil dan proporsional. Orang pada golongan ini, mereka tetap marah. Mereka akan menunjukkan sifat marahnya berbeda dengan golongan yang kedua. Mereka tidak akan menunjukkan sifat temperamentalnya. Pada golongan yang ketiga ini, mereka akan marah pada hal-hal yang proporsional atau tepat. Misalnya contohnya apa? Marah terhadap hal-hal yang tepat atau proporsional. Ada yang bisa memberi contoh? Misalnya ia marah terhadap dirinya sendiri apabila dizalimi orang lain, marah ketika membela orang lain, marah ketika agama dijelek-jelekan dan membela hal-hal yang baik. Jadi intinya ini digunakan secara adil dan proporsional. Jadi
dapat kita lihat bahwa sebenarnya sifat temperamental atau badap itu tidak selamanya salah apabila kita melakukannya secara adil dan profesional. Kita menunjukkan sifat temperamental itu secara sesuai dengan tempatnya atau tepat. Tapi seringkali sifat temperamental ini malah merusak atau destruktif. Jadi untuk sifat temperamental yang cenderung merusak atau destruktif ini lebih baik kita hilangkan dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Terdapat beberapa cara untuk menghindari sifat temperamental. Ada yang tahu bagaimana cara kita menahan amarah misalnya? Sabar. Kalau kita sabar itu biasanya kita ngapain? Ada nggak cara-cara tertentu misalnya? Nah, pertama itu cara mengendalikan sifat temperamental. Boleh minta tolong Salini. Yang diajarkan di dalam agama Islam. Yang pertama itu dengan Salini absen. Tidak ada obrolan lagi. Kosong. Yang di obrolan. dengan membaca ta'awudz. Jadi kita diajarkan di dalam agama kita itu ketika kita sedang marah, ketika benih-benih marah muncul di dalam hati kita, cobalah untuk membaca ta'awudz agar kita lebih tenang. Nah, selain dengan membaca ta'awudz, kita juga bisa dengan ada yang tahu maksudnya dengan merubah posisi Di obrolan pada. Jadi maksudnya dengan merubah posisi, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar ketika kita sedang marah, cobalah dalam posisi berdiri, cobalah untuk duduk. Ketika dalam posisi duduk masih marah juga, cobalah untuk berbaring. Ternyata ini bukan tanpa sebab kita harus melakukan hal tersebut. Karena ketika kita sedang marah, cenderung kita ini merasa lebih tinggi dari orang lain. Benar tidak? Nah, ketika sumber kemarahan kita itu lebih tinggi dari orang yang kita marahi, maka kita akan melampiaskan amarah kita kepada orang tersebut karena kita merasa, oh saya lebih tinggi, saya berhak marah kepada kamu. Nah, jadi Rasulullah menyarankan kepada kita untuk merendahkan posisi ketika sedang marah. Seperti itu. Nah, selanjutnya diam. Ketika kita sedang marah, kita cenderung tidak bisa berpikir jernih. Kita melakukan perkataan, perbuatan itu didasarkan pada perasaan dan ego kita sendiri tanpa berpikir dengan jernih. Padahal apabila kita tidak berpikir dengan jernih, banyak sekali masalah yang akan ditimbulkan apabila kita melukai perasaan orang tersebut. Jadi, ketika kita sedang marah, sedang tinggi-tingginya emosi kita, cobalah untuk diam saja. Jangan melakukan apapun. Biarkan perasaan tersebut hilang dengan sendirinya. Nah, yang terakhir itu, ini yang terakhir. Ketika kita sedang marah, cobalah untuk berwudu. Karena wudu ini memberikan efek tenang ketika kita sedang emosi. Jadi itulah pembahasan kurang sedikit banyaknya kita tentang menghindari sifat temperamental. Selanjutnya kita akan membahas tentang membiasakan sikap kontrol diri. Nah, sikap kontrol diri di dalam bahasa Arab disebut mujahadah anak, yang artinya upaya bersungguh-sungguh untuk menahan hawa nafsu agar tidak melanggar hukum Allah. Nah, ketika orang memiliki sikap kontrol diri yang baik, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Ia hanya akan melakukan tindakan-tindakan yang positif saja. Nah, jadi semakin tinggi tingkat sikap kontrol diri seseorang, maka akan semakin rendah juga tingkat agresivitasnya. Ada yang tahu apa itu agresivitas? Jadi, agresivitas ini adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, membahayakan, melukai orang lain baik secara fisik
maupun psikisnya. Lalu kita akan melihat lalu bagaimana cara kita menerapkan sikap kontrol diri ini dalam kehidupan sehari-hari atau implementasinya. Nah, yang pertama, implementasi dari sikap kontrol diri yang harus kita lakukan adalah memikirkan dampak atau akibat dari setiap perilaku yang kita lakukan. Kita sebagai, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang dewasa yang dikaruniai akal pikiran yang sehat. Jadi cobalah untuk berpikir terlebih dahulu ketika kita ingin melakukan sesuatu agar tidak menimbulkan penyesalan ke depannya. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah yang bersabda bahwa satu kata saja yang tidak dipikirkan itu bisa menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka. Apalagi perkataannya lebih dari satu atau bahkan tindakannya banyak sekali tanpa dipikirkan, jadi tidak terbayang. Lalu selanjutnya yang kedua itu selain memikirkan dampak atau akibat dari setiap perilaku yang kita lakukan, nah cara lain mengimplementasikan sikap kontrol diri ini adalah dengan sabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena tergesa-gesa atau tidak sabaran ini adalah sifat yang beramai dari setan. Jadi kita bukan setan, kita adalah manusia. Jadi cobalah kita untuk bersabar ya, apalagi ketika kita ingin mengambil suatu keputusan yang penting dalam hidup kita. Jangan langsung tanpa dipikirkan, cobalah untuk perlahan-perlahan dan dengan sabar mengambil keputusan tersebut. Nah, yang ketiga itu zikir. Selain zikir ini dapat menenangkan hati kita dan dapat menenangkan batin di dalam diri kita. Ini juga dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Nah, lalu apa sih pentingnya sikap kontrol diri ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, sikap kontrol diri ini adalah sikap tindakan perilaku yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja untuk mengikuti norma atau peraturan yang ada di masyarakat. Jadi, sikap kontrol diri ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk membentuk yang namanya kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini dilatih dan diusahakan untuk mendapatkan kecerdasan ini secara maksimal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa musuh terbesar manusia ialah nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri, rasa malas dan sebagainya. Jadi untuk memiliki kecerdasan emosional atau kontrol diri yang baik ini harus dilatih dan diusahakan. Jadi ketika seseorang memiliki kontrol diri yang baik, maka itu akan menuntut mereka menjadi manusia yang lebih bijaksana dan menghindarinya melakukan tindakan-tindakan yang agresif atau merusak. Lalu apa sih pentingnya sikap kontrol diri bagi diri kita sendiri sebagai seorang muslim? Apa sih pentingnya? Yang pertama itu dapat menjaga kehormatan diri kita. Bagaimana sikap kontrol diri ini dapat menjaga diri kita? Nah, ketika kita memiliki sikap kontrol diri yang baik, kita tidak akan mengatakan perkataan yang buruk terhadap orang lain, tidak akan melakukan tindakan yang buruk terhadap orang lain, tapi kita menghargai orang tersebut, dan orang lain tersebut juga akan menghargai kita dan segala terhadap diri kita. Berbeda terbalik ketika kita adalah orang yang suka bicara buruk, suka melakukan tindakan yang merugikan. Nah, itu tidak akan membuat orang merasa segan atau menghormati kita. Nah, secara tidak langsung ketika kita juga menghargai orang lain, berarti kita juga menjaga kehormatan diri kita sendiri yang disebut sebagai kontrol diri. Nah, yang selanjutnya itu adalah menghindari kita melakukan tindakan yang buruk terhadap orang lain. Ketika kita memiliki sikap kontrol diri yang baik, kita tidak akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti serakah, tamak, rakus. Kita tidak akan melakukan tindakan tersebut karena kita memiliki sikap kontrol diri yang kuat dalam diri kita. Nah, selanjutnya itu adalah yang ketiga ya. Yang ketiga itu dapat menyelesaikan permasalahan dengan pikiran yang jernih. Ketika seseorang memiliki kontrol diri yang baik, ia tidak akan kesulitan, tidak akan stres, tidak akan tertekan dalam menjalani hidup. Dia akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan pikiran yang jernih,
dan fokus terhadap permasalahan. Nah, sebenarnya disinilah pentingnya sikap kontrol diri ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan kita dengan pikiran yang jernih, fokus, dan tenang dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir dari sikap kontrol diri ini tentunya bagi diri kita ialah sebagai teladan atau inspirasi bagi orang lain. Nah, ketika kita melihat orang yang memiliki sikap kontrol diri yang baik, maka sangat pantas bagi diri kita menjadikan mereka sebagai contoh atau teladan inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena teman-teman, sebenarnya walaupun kelihatannya ini mudah sekali untuk dimiliki, tapi ini harus diusahakan dan dilatih. Dan tidak semua orang memiliki sikap kontrol diri atau kecerdasan emosional yang baik. Nah, seperti itu. Biasanya jika orang memiliki sikap kontrol diri yang baik, mereka akan selalu tenang dalam situasi atau kondisi apapun. Dan pembahasan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Nah, berani membela kebenaran di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai saja. Secara bahasa itu artinya berani atau tangguh, sedangkan secara istilah itu artinya kekuatan berani membela kebenaran dengan cara yang terpuji saja. Lalu, bagaimana cara kita mengimplementasikan perilaku berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, salah satu cara menerapkannya adalah dengan apa bacanya teman-teman? Ya, ini adalah salah satu contoh dari sikap berani membela kebenaran. Berani menghadapi musuh di medan perang. Ada yang tahu maksudnya? Jadi kita berbicara tentang konteks. Pada konteks zaman dahulu, zaman Rasulullah, umat pertama Islam itu ketika adanya perang, mereka sangat senang. Mereka melakukannya dengan sukacita. Jihad fisabilillah, bertempur di medan perang, mereka akan melakukannya dengan senang hati. Tetapi untuk kita, apalagi kita di zaman modern seperti ini, jihad fisabilillahnya bukan dengan bertempur di medan perang, tapi dapat diganti dengan perilaku lain, misalnya menanamkan nilai-nilai nasionalisme atau bela negara di dalam diri kita. Nah, lalu yang kedua itu cara lainnya adalah dengan berani mengatakan kebenaran. Itu juga salah satu dari berani membela kebenaran. Lalu yang ketiga itu berani, ada yang tahu? Berani menyimpan dan menjaga rahasia. Dan yang terakhir itu berani mengakui kesalahan. Nah, itulah pembahasan singkat kita terkait dengan perilaku berani membela kebenaran. Ibu rasa sudah cukup ya tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap evaluasi. Jadi di sini menggunakan metode small group discussion. Jadi silakan untuk membentuk grup dua saja ya, karena ingin saudara-saudara dengan Adila dan Julia, Halimah dan Aditya. Silakan ya. Di sini Ibu menggunakan metode
Tasya. Jadi ibu harap kalian bisa diskusi di dalam grup secara aktif. Ibu harapkan memang partisipasi kalian secara aktif di dalam grup. Nah, di sini mempunyai soal pilihan ganda. Jadi silakan dikerjakan, diskusikan dengan teman kelompoknya. Ini ada 10 soal. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti ibu akan hitung berapa soal yang benar dan yang salah.
Sudah? Kelompok satunya? Sudah selesai? Pakai dulu ya. Oke, jadi sudah Ibu nilai. Ada yang bisa menebak siapa yang dapat paling tinggi? Amin. Amin. Nah, di antara dua kelompok ini, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Jadi ternyata dapat 100 semua ya, luar biasa sekali. Desi udah jelaskan. Makasih. Jadi untuk evaluasi grup sudah selesai teman-teman semuanya. Jadi silakan kembali terlebih dahulu. Kita akan masuk pada evaluasi tahap kedua. Nah, di sini Ibu mengambil dua tahap evaluasi agar kalian lebih memahami tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Ibu sudah mengirimkan, itu ada pilih buku. Coba kalian buka terlebih dahulu. Buka pada halaman 231, teman-teman. Di situ ada esai, ada 5 butir esai. Jadi kalian silahkan dikerjakan. Ini mana sih? Di mana Bu kirimnya? Sebentar. Sudah? Silakan dibuka pada halaman 231. Di situ ada 5 butir esai. Ada nggak? Ada. Nah, silakan dikerjakan. Ini berikan tugasnya. Silakan tulis nama. Dikerjakan dengan serius ya. Dua 231. Silakan dikerjakan dengan mengisi jawaban yang tepat.
Esai. Esai. Esai ya, Bu? Iya, esai. Jadi satu. Cuma kita satu benar. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? Ini juga tiga. Kita lihat di bab 8 itu intinya pada akhir pembelajaran, pada akhir materi itu kan mendapat esai. Kita lihat dulu berarti. Iya, 231. Gak ada ya? Buat tabel itu ya. 235. Iya, 235. Di sekitaran situ lah ya.
Terus selesai. Kamu udah ada itu aja. Udah ada apa lagi? Udah lama banget sih. Buat gue. Kaki semua. Kaki semua. Apa? Udah. Kaki semua. Udah. Tahu di semua. Story. Selesai, udah selesai, silakan dikumpulkan ya. Karena waktunya sudah, silakan menipis. Ibu ambil ya. Oke. Tidak masalah. Yang penting sudah ada yang tertulis di lembar jawabannya. Ibu pengen dong satu atau dua dari kalian membacakan hasil dari apa yang sudah kalian tulis di sini. Satu soal saja, tapi tanpa melihat dari jawaban ini. Ada yang bisa? Coba ya. Bu acak dulu, kita pilih. Kita pilih satu saja. Nanti silakan untuk maju. Julina, silakan untuk tidak masalah. Coba dibaca saja tentang apa yang sudah kamu tulis. Salah satunya. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Jawabannya itu karena kemarahan yang tidak terkendali termasuk hak mazlumah yang dapat merusak hubungan sosial, yang dimana menimbulkan permusuhan serta menjauhkan seseorang dari sifat sabar dan tawakal. Sekian dari saya. Terima kasih. Beri aku seperti tempat itu. Oke, jadi setelah pembelajaran kita pada hari ini tentang akhlak mazmumah dan akhlak muhammadah. Jadi setidaknya kita tahu bahwa akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang buruk, tidak memuji, tidak panas untuk ditiru. Sedangkan akhlak muhammadah ini adalah akhlak kunci yang terpuji, yang sangat baik. Dan sangat bagus sekali apabila kita mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk akhlak mazmumah tadi itu ada apa saja? Ya, yang sudah dijelaskan. Contohnya sifat temperamental atau mudah emosi, mudah marah. Nah, untuk mazmumah ini Sabar. ya, contohnya sabar, memiliki kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Itu adalah salah satu beberapa contohnya. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam